Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, dan seperti biasa kami akan sajikan ulasan dan perbincangan khas Selamat Pagi Indonesia. Kali ini terkait dengan optimisme para elit Partai Persatuan Pembangunan atau P3 berbanding terbalik dengan hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik ini, P3 gagal melanggeng ke parlemen. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 gagal melaju ke Senayan karena tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%. Berdasarkan data KPU, P3 hanya memperoleh suara sebesar 3,873% pada pemilihan umum 2024. Hasil buruk ini sekaligus mencoreng catatan apik P3 yang selalu berhasil lolos ke parlemen. Tidak lolosnya P3 ke Senayan menjadi ironi bagi partai berlambang Ka'bah tersebut. Sebab jika disandingkan dengan partai-partai lainnya, P3 sudah jauh lebih lama berkecimpung di dunia politik Indonesia. Dalam sejarah pemilu, P3 kian mengalami penurunan suara sejak pemilu 1999 hingga pemilu 2019. Meski pada periode ini P3 menargetkan setidaknya 19 kursi di Senayan, namun target itu meleset dan P3 harus terlempar dari Senayan. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengaku terkejut dengan hasil itu. Baidowi menyebut pihaknya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Masuk nanti ya ranahnya di Mahkamah Konstitusi, semisal di rekapitulasi KPU ternyata dinyatakan tidak memenuhi ambang batas. Karena kita temukan juga di bawah banyak suara-suara P3 yang mengalami pergeseran dan itu akan kita perjuangkan nanti di Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik Ujang Komarudin menyayangkan kegagalan P3 ke parlemen. Menurutnya kegagalan P3 sebagai partai Islam terlama di Republik ini bisa dilandasi banyak hal. Tentu ini sangat disayangkan ya ketika hasil rekapitulasi resmi. Ya mungkin banyak hal yang bisa kita berikan catatan kepada P3 ya. Mungkin terjadi konflik-konflik yang tidak berkesudahan gitu menjelang pemilu, tahu-tahu ketua umumnya ganti, itu kan menandakan konflik. Lalu juga arus bawah P3 yang misalkan banyak ke Anies, tapi petinggi P3-nya lebih memilih ke PDIP atau Ganjar Mahfud. Ini kan menjadi persoalan. Lalu juga mungkin banyak juga persaingan partai-partai baru yang bisa saja tadi ya suara P3 itu beralih kepada partai-partai baru itu atau juga kepada partai besar yang partai besar juga melebarkan sayapnya untuk mendapatkan dukungan dari kelompok Islam maupun dari kalangan NU. Yang itu bisa jadi menjadi basis suara P3. Lalu juga bisa jadi bahwa ya P3 kurang masif ya dalam konteks berkampanye kepada pemilih-pemilih muda, kepada pemilih-pemilih pemula yang menjadi mayoritas pemilih di 2024. Tapi dari hasil perhitungan suara KPU ketika memutuskan atau mengumumkan P3 tidak lolos, tentu ini menjadi kabar duka bagi P3 dan bagi politik nasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.